Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran digital ramah anak. Di Indonesia, pengguna internet, smartphone, dan sosial media saat ini ada lebih dari 56% di total populasi dunia ini menggunakan internet. Dengan menggunakan mobile atau smartphone atau handphone, ada sekitar 133% dari pengguna 355,5 juta. Pengguna internet ada 150 juta orang dengan 56%. Rata-rata 56%. Yang aktif di media sosial itu sama 150 juta. Dan yang menggunakan sosial media, pengguna sosial media itu ada 130 juta. Dengan rata-rata 48%. Dari infografi ini kita dapat melihat total penduduk Indonesia yang mencapai 268,2 juta jiwa, sementara diketahui pengguna mobil pintar dan tablet yang terkoneksi dengan internet sudah mencapai 355,5 juta, lebih banyak dari total penduduk Indonesia. Artinya, peredaran ponsel pintar dan tablet lebih banyak dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Bisa terjadi jika satu orang memiliki 2 atau lebih gawai atau gadget. Sekarang kita lihat indikator statistik pertumbuhannya. Pertumbuhan populasi dari Januari 2018 sampai Januari 2019, penduduk bertambah 1%, jadi bertambah 3 juta jiwa. Untuk pengguna ponsel, pengguna internet dan smartphone, itu dari Januari 2018 sampai Januari 2019 ternyata berkurang 19%. Pengguna internet malah bertambah 13%. Itu bertambah 17 juta jiwa. Yang aktif di media sosial bertambah 15%, bertambah 20 juta. Untuk pengguna sosial media bertambah 8,3%. Infografis tersebut terlihat pertumbuhan penduduk dari 2018 ke 2019 sebesar 1%, sehingga pertumbuhan internet tercatat 13%, media sosial 15%, mobile media sosial 8,3%. Artinya, pertumbuhan penggunaan internet dan media sosial jauh lebih pesat dibanding pertumbuhan penduduk. Begitu pula sejak tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indonesia menghadapi era digital ini. Tahun 2013 sampai 2018, Indonesia adalah negara ke-6 pengguna internet tertinggi di dunia setelah Cina, Amerika, India, Brazil, dan Jepang. Indonesia generasi milenialnya tercatat di tahun 2019 oleh IDN Research Institute. Hasil risetnya menunjukkan bahwa 94,4% milenial Indonesia terkoneksi dengan internet. Ada 74% generasi milenial membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. 79% generasi milenial 1% ini membuka internet setelah
Bangun tidur, 30 juta anak Indonesia pengguna internet. Milenial adalah akar rumput Indonesia. Milenial yang sekarang berusia 17 sampai 36 tahun. Mereka itu adalah akar rumput. Yang akar rumput pendapatan rumah tangga kurang 5 juta. Ya, kita lihat nilai prioritas. Yang ke-10 itu kekuasaan. Menjadi kreatif dan mandiri penting asal rendah resiko dan tantangan. Yang nomor 9 prestasi atau pencapaian. 8 stimulasi. 7 hedonisme. 6 keseragaman. 5 tradisi. 4 stabilitas. 3 kemandirian. 2 kesejahteraan. Dan ternyata yang menjadi prioritas adalah kekeluargaan dan kebersamaan ini. Sumber informasi utama sekarang ada di media sosial, yaitu sebanyak 79%. Sekarang kita lihat apa yang diminati milenial ini. Ada musik 45%, film 30%, dan agama 28%. Mereka melakukan aktivitas online bersama keluarga dan kebersamaan itu dengan chatting sebanyak 67%, menggunakan sosial media. Ya, ini adalah topik yang diminati ini adalah pendorong interaksi kebersamaan, kekeluargaan, dan rendah tantangan atau pemahaman tinggi. Nasionalisme 10% dari topik yang diminati tadi. Literatur cuma 7% dan politik 9%. Aktivitas online-nya selain chatting dan sosial media, mereka melakukan belanja online sebanyak 15% dan perbankan sebanyak 8%. Ekosistem teknologi yang sejalan dengan karakteristik mereka. Ekosistem kemudahan cari teman, komunitas, dan berbagai info. Beragam interaksi sosial lewat live content dan game akan mencakup e-commerce dan e-payment yang rendah risiko. Apa sih itu generasi milenial? Generasi milenial adalah generasi yang akrab dengan gawai dan aplikasi. Mereka terdiri atas Gen Y yang lahir tahun 1980 sampai 1994 dan Gen Z yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Secara umum, mereka memiliki pribadi yang percaya diri, ekspresif, kreatif, inovatif, selalu ingin tahu, kurang sabaran, mudah bosan, minim empati, keterampilan sosial kurang terasah, dan kurang tangguh. Dari perkembangan era digital ini, kita dapat melihat ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positif dari perangkat digital, kita dapat bersosial media, menggunakan media sosial, dapat media hiburan tanpa keluar rumah, ada kehidupan kita menjadi simpel, arus informasi semakin cepat, kita dapat mudah memperoleh informasi baru, kita dapat mudah menggunakan komunikasi jarak jauh, kita dapat sharing dan berbagi file, dan sebagai sarana jual beli. Dampak negatif perubahan digital. Mereka malas bersosialisasi fisik, malas jadi sulit bergaul, dapat cyberbullying, informasi negatif berkembang pesat, kesehatan mata,
menjauhkan yang dekat, dapat waste time, waktu yang terbuang banyak, menurunnya prestasi belajar. Bagaimana menghadapi tantangan tersebut? Ya, kita harus melakukan pembelajaran digital ramah anak. Pembelajaran digital ramah anak adalah pembelajaran yang bertujuan untuk menyiapkan anak menghadapi revolusi industri 4.0 sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Yang kedua, tujuannya adalah memaksimalkan potensi anak dengan meminimalisir dampak negatif dari digital. Sekarang tips antisipasi dampak negatifnya, yaitu dengan kritisi, diskusi, batasi, patuhi, dan nikmati. Kritisi adalah mengkritisi konten dan aplikasi yang tepat untuk digunakan. Diskusikan penggunaan internet untuk apa dan sesuaikan kebutuhan. Batasi aplikasi apa saja yang boleh digunakan, jam penggunaan, dan sesuaikan usia dan kontrol. Patuhi aturan etika dalam menggunakan teknologi. Jadilah role model yang tepat. Yang terakhir, nikmati teknologi itu bersama dengan anak-anak kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.